Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Kita Bercerita. Kali ini akan menceritakan tentang ipar adalah maut. Niat hati bantu keuangan dan tampung adikku di rumah, malah berujung petaka tragis. Dia tega bermesraan dan hamil anak suamiku diam-diam. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal. Jangan lupa tekan like dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai tipis jendela kamar kami, membawa kehangatan yang sudah menjadi bagian dari rutinitas hidupku selama 3 tahun terakhir. Aku, Anissa, terbangun dengan perasaan syukur yang membuncah di dalam dada. Di sampingku, Mas Aris masih terlelap dengan napas yang teratur. Wajahnya tampak begitu tenang. Setiap kali menatap wajah suamiku di pagi hari, aku selalu berbisik dalam hati, berterima kasih kepada Sang Pencipta karena telah mengirimkan seorang imam yang begitu penyayang, bertanggung jawab, dan lemah lembut. Pernikahan kami mungkin belum dikaruniai momongan, namun kebahagiaan seolah tidak pernah berkurang dari rumah mungil ini. Mas Aris bekerja sebagai seorang manajer tingkat menengah di sebuah perusahaan swasta. Meski sibuk, dia tidak pernah lupa meluangkan waktu untukku. Dia adalah tipe suami yang akan mengecup keningku sebelum berangkat kerja, dan selalu meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita-cerita kecilku tentang apa saja yang terjadi di rumah sepanjang hari. Kami membangun rumah tangga ini dari nol, saling mendukung, dan berjanji untuk selalu menjaga keterbukaan. Aku bergegas menuju dapur, menyiapkan sarapan kesukaan Mas Aris, nasi goreng kampung dengan telur mata sapi yang dimasak setengah matang, persis seperti yang selalu dia minta. Wangi bawang merah dan cabai yang ditumis mulai memenuhi ruangan, menciptakan atmosfer rumah yang begitu hidup. Tidak lama kemudian, sepasang lengan kekar melingkar dengan lembut di pinggangku dari belakang. Aroma sabun mandi yang segar khas dirinya langsung menyeruak. Harum sekali istriku pagi ini, kalah wangi masakan di wajan. Bisik Mas Aris dengan nada manja yang selalu berhasil membuat pipiku merona, walau kami sudah bertahun-tahun bersama. Aku membalikkan badan, membetulkan kerah kaosnya yang sedikit terlipat. Mas, ini bisa saja. Ayo cepat duduk. Sarapannya sudah siap. Nanti Mas bisa terlambat ke kantor kalau kebanyakan merayu. Mas Aris tertawa renyah. Suara tawa yang selalu menjadi musik terindah di telingaku. Kami menikmati sarapan pagi itu dengan obrolan ringan tentang rencana akhir pekan. Mas Aris berjanji akan mengajakku makan malam di luar untuk merayakan pencapaian target bulanannya di kantor. Semuanya terasa begitu sempurna, begitu harmonis, seolah tidak akan pernah ada badai yang mampu meretakkan dinding-dinding rumah kami yang penuh cinta ini. Setelah Mas Aris berangkat kerja, aku membereskan rumah seperti biasa. Menyapu, mengepel, dan memastikan setiap sudut rumah bersih. Bagiku, menjaga kenyamanan rumah adalah caraku menghargai kerja keras suami di luar sana. Namun, keheningan siang itu tiba-tiba terpecah oleh dering telepon genggamku. Di layar tertera nama, Ibu. Senyumku langsung mengembang. Aku segera menggeser tombol hijau. Assalamualaikum, Ibu. Sapaku dengan nada riang. Namun, di ujung telepon, suara ibu tidak serenyah biasanya. Ada nada berat, ragu, dan sedikit getaran yang menahan tangis. Waalaikumsalam, Anissa. Nisa, kamu sedang sibuk, Nak? Jantungku berdegup sedikit lebih kencang mendengarnya. Tidak, Bu. Nisa baru saja selesai membersihkan rumah. Ada apa, Bu? Suara ibu terdengar sedih. Ibu sakit. Ibu menghela napas panjang. Sebuah helaan napas yang terdengar begitu syarat akan beban. Ibu sehat, Nak. Tapi ini tentang adikmu, Rani. Aku terdiam, mendengarkan dengan saksama. Rani adalah adik kandungku satu-satunya yang baru saja menyelesaikan kuliahnya di kota seberang. Sejak ayah tiada, akulah yang ikut membantu ibu membiayai sebagian keperluan Rani. Rani kenapa, Bu? Tanyaku cemas. Rani sedang kesulitan besar, Nisa. Ucap ibu, suaranya mulai terisak pelan. Tempat dia bekerja magang kemarin tiba-tiba melakukan pengurangan karyawan, dan dia belum mendapatkan pekerjaan tetap. Uang tabungannya habis untuk membayar sewa kos bulan ini.
Pemilik kosnya sudah menagih, dan kalau minggu ini tidak dibayar, Rani terpaksa harus keluar. Ibu tidak punya simpanan lagi sekarang. Nisa, ibu bingung harus mencari pinjaman kemana untuk membayar kosan dan biaya hidup adikmu di sana. Mendengar tangisan ibu, hatiku langsung teriris. Aku tahu betul bagaimana perjuangan ibu sendirian membesarkan kami. Aku tidak tega melihat orang tuaku didera kebingungan seperti ini. Ibu jangan menangis dulu, tolong tenang ya, Bu. Kataku mencoba menenangkan, meski pikiranku sendiri mulai berputar mencari solusi. Nisa coba bicara dengan Mas Aris nanti malam. Kita cari jalan keluarnya sama-sama. Ibu terdiam sejenak, lalu dengan suara yang sangat pelan dan penuh rasa bersalah, ibu menyampaikan sebuah ide yang tidak pernah kuduga sebelumnya. Nisa, kalau misal Rani dibawa ke Jakarta saja dan tinggal bersamamu untuk sementara waktu, bagaimana? Di sana lowongan kerja lebih banyak. Setidaknya, kalau Rani tinggal di rumahmu, kita tidak perlu memikirkan biaya kos dan uang makannya setiap bulan. Rani bisa hemat, dan dia bisa fokus mencari pekerjaan tetap untuk menata masa depannya. Mendengar usulan ibu, aku tertegun. Pikiranku langsung melayang membayangkan dinamika rumah tanggaku. Selama ini, rumah ini hanya milik aku dan Mas Aris, sebuah ruang privasi yang penuh ketenangan. Namun, di sisi lain, yang sedang butuh pertolongan adalah darah dagingku sendiri, adik kandungku yang sangat aku sayangi. Aku juga ingin melihat Rani sukses dan terlepas dari kesulitan keuangannya. Nisa mengerti, Bu, jawabku dengan lembut, mencoba menyembunyikan keraguan di dalam hati agar ibu tidak makin terbebani. Niat ibu sangat baik, dan Nisa juga ingin sekali membantu Rani. Tapi, ibu tahu sendiri kan, Nisa sekarang sudah berkeluarga. Rumah ini juga rumah Mas Aris. Nisa harus meminta izin dan berdiskusi dulu dengan Mas Aris. Bagaimanapun, dia adalah kepala rumah tangga di sini. Nisa tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Iya, Nak, ibu sangat paham. Bicarakan baik-baik dengan suamimu ya. Ibu tidak memaksa. Kalau Aris keberatan, tidak apa-apa. Ibu cuma sudah buntu sekarang, kata ibu dengan nada pasrah yang membuat hatiku makin didera rasa iba. Setelah mengakhiri panggilan telepon dengan ibu, aku duduk termenung di sofa ruang tamu. Pandanganku kosong menatap foto pernikahanku dengan Mas Aris yang terpajang di dinding. Di foto itu, kami berdua tersenyum begitu lepas, penuh harapan akan masa depan yang indah. Ada sedikit rasa bimbang yang menyelinap di hatiku. Bisakah kehadiran orang lain di rumah ini mengubah segalanya? Namun, ketulusanku sebagai seorang kakak dan rasa baktiku pada ibu perlahan mengikis keraguan itu. Aku merasa ini adalah saat yang tepat bagiku untuk berbakti dan membantu keluargaku yang sedang kesusahan. Aku yakin, Mas Aris yang berhati emas pasti akan memahami situasi ini. Sore harinya, aku mempersiapkan makan malam dengan menu yang lebih istimewa dari biasanya. Aku memasak semur daging sapi kegemaran Mas Aris, berharap suasana hatinya akan sangat baik malam ini sehingga kami bisa mendiskusikan masalah Rani dengan kepala dingin dan hati yang lapang. Aku ingin menyampaikan niat baik ini dengan cara yang paling sopan dan penuh hormat kepada suamiku. Aku sama sekali tidak pernah menyangka bahwa niat tulusku untuk menampung adikku sendiri justru menjadi awal dari sebuah takdir yang akan membolak-balikan hidupku di masa depan. Malam itu, setelah menikmati semur daging sapi bersama, aku memberanikan diri untuk membuka obrolan mengenai Rani kepada Mas Aris. Kami duduk di sofa ruang tengah, ditemani secangkir teh hangat. Dengan nada suara yang selembut mungkin, aku menceritakan seluruh keluh kesah ibu di kampung, tentang kondisi keuangan Rani yang kritis, hingga usulan ibu agar Rani tinggal bersama kami untuk sementara waktu di Jakarta. Aku sempat menahan napas, khawatir jika Mas Aris akan merasa keberatan karena kenyamanan rumah tangga kami terganggu. Namun, dugaanku salah. Suamiku justru tersenyum hangat, menggenggam jemariku dengan sangat erat. Nisa, Rani itu adikmu, berarti dia adikku juga. Ucap Mas Aris malam itu dengan ketulusan yang membuat mataku berkaca-kaca. Jika keluarga kita sedang kesulitan, sudah menjadi kewajiban kita untuk mengulurkan tangan. Rumah ini cukup luas untuk kita bertiga.
Biarkan dia tinggal di sini sampai dia mandiri dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Besok, kamu kirimkan uang untuknya membeli tiket kereta dan melunasi sisa urusannya di sana. Mendengar jawaban bijak dari suamiku, rasa syukurku luar biasa membumbung tinggi. Aku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia karena memiliki suami yang tidak hanya mencintaiku, tetapi juga menghormati dan menyayangi keluargaku. Malam itu juga, aku langsung mengabari ibu dan Rani. Tangis haru dan ucapan terima kasih bertubi-tubi datang dari mereka, membuat hatiku dipenuhi kedamaian. 1 minggu kemudian, hari yang dinantikan pun tiba. Pagi-pagi sekali, aku dan Mas Aris sudah bersiap menuju stasiun kereta api untuk menjemput Rani. Sepanjang perjalanan, aku tidak bisa menyembunyikan rasa bahagiaku. Bagiku, kehadiran Rani akan membuat rumah kami menjadi lebih ramai dan hangat. Saat kereta dari daerah asal kami berhenti sempurna di peron, mataku menyapu kerumunan penumpang hingga akhirnya menangkap sosok gadis muda dengan koper besar di sampingnya. Itu Rani. Wajahnya tampak sedikit lelah setelah perjalanan belasan jam, namun senyumnya langsung merekah saat melihatku melambaikan tangan. "Mbak Nisa," seru Rani pelan sembari setengah berlari menghampiriku. Dia langsung memelukku dengan erat, menumpahkan segala rasa rindu dan beban yang selama ini dia pikul sendiri di kota perantauan sebelumnya. "Alhamdulillah, kamu sudah sampai dengan selamat, Ran," kataku sambil mengelus punggungnya. Aku melepaskan pelukan dan menatap wajah adikku yang tampak sedikit lebih tirus. "Kamu pasti lelah sekali ya?" Rani mengangguk pelan, lalu pandangannya beralih ke sampingku. Dengan sopan, dia membungkuk dan menyalami tangan Mas Aris. "Mas Aris, terima kasih banyak ya Mas, sudah merepotkan dan mau menjemput Rani." Mas Aris terkekeh ramah, dengan sigap mengambil alih koper besar yang dipegang Rani. "Sama-sama, Rani, jangan sungkan begitu. Mulai sekarang rumah kami adalah rumahmu juga. Ayo, kita langsung ke mobil. Kamu pasti butuh istirahat dan makan yang kenyang." Sesampainya di rumah, aku langsung mengantar Rani menuju kamar tamu yang sudah aku persiapkan sejak 2 hari lalu. Kamar itu terletak di bagian tengah rumah, tidak jauh dari kamar utama kami. Aku telah mengganti spraynya dengan yang baru, meletakkan handuk bersih, serta menghias meja kecil di sudut kamar dengan vas bunga kecil agar Rani merasa betah dan nyaman. "Wah, kamarnya bagus sekali, Mbak. Maaf ya, Rani jadi menyusahkan Mbak Nisa dan Mas Aris," ujar Rani sambil menatap sekeliling kamar dengan mata yang berbinar penuh rasa syukur. Aku duduk di tepi ranjang, mengajak Rani untuk duduk di sampingku. Aku menggenggam kedua tangannya yang terasa agak dingin. "Ran, dengarkan Mbak ya. Kamu itu adik Mbak satu-satunya. Jangan pernah merasa menyusahkan. Di sini, kamu fokus saja menata pikiranmu kembali. Soal makan, tempat tinggal, dan kebutuhan sehari-hari, kamu tidak usah pusingkan lagi. Anggap saja ini rumahmu sendiri." Tak hanya memberikan tempat tinggal, aku kemudian merogoh dompetku dan mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu, lalu menyelipkannya ke jemari Rani. "Ini untuk pegangan kamu beberapa minggu ke depan. Kalau kamu butuh apa-apa untuk keperluan melamar pekerjaan, atau sekadar ingin membeli keperluan pribadi, pakai uang ini ya." Air mata Rani tiba-tiba menetes. Dia memelukku kembali dengan sangat erat, terisak pelan di pundakku. "Terima kasih banyak, Mbak Nisa." Rani tidak tahu harus membalas kebaikan Mbak dan Mas Aris dengan apa. Rani berjanji akan belajar rajin mencari kerja supaya tidak terus-menerus merepotkan Mbak. "Sudah, jangan menangis lagi. Sekarang kamu mandi, ganti baju, lalu kita makan siang bersama ya," jawabku sambil menghapus air matanya dengan lembut. Siang itu, suasana di meja makan rumah kami terasa begitu berbeda. Biasanya hanya ada denting sendok antara aku dan Mas Aris. Namun kini riuh dengan cerita-cerita Rani tentang kampung halaman dan perkembangan ibu. Mas Aris sesekali menanggapi dengan lelucon yang membuat kami semua tertawa. Melihat keakraban awal yang terjalin antara suamiku dan adik kandungku, hatiku merasa sangat tenang dan damai. Aku merasa keputusanku untuk membawa Rani ke rumah ini adalah keputusan terbaik yang pernah aku ambil. Ketulusanku mengalir sepenuhnya untuk menyayangi mereka berdua,
Tanpa pernah menyadari bahwa kenyamanan dan kedekatan yang mulai terbangun di dalam rumah ini, perlahan-lahan sedang merajut seutas benang takdir yang kelak akan mengoyak kebahagiaanku hingga tak bersisa. 1 minggu telah berlalu sejak kehadiran Rani di rumah kami. Perlahan tapi pasti, rutinitas baru mulai terbentuk. Rani terbukti sebagai adik yang tahu diri. Dia rajin membantu pekerjaan rumah tangga yang ringan dan menghabiskan sebagian besar waktunya di kamar untuk mengirimkan lamaran pekerjaan secara daring. Kehadirannya memberikan warna baru yang hangat di rumah kami. Aku merasa sangat bersyukur melihat bagaimana Mas Aris dan Rani bisa menempatkan diri dengan baik, saling menghormati sebagai ipar. Hingga tiba pada suatu hari di akhir pekan, sebuah kejadian yang sama sekali tidak direncanakan terjadi, mengubah dinamika udara di dalam rumah yang semula tenang ini. Pagi itu, aku harus pergi ke pasar induk yang letaknya agak jauh dari rumah untuk berbelanja kebutuhan bulanan yang sudah menipis. Mas Aris awalnya ingin mengantarku, namun karena dia terlihat sangat lelah setelah seminggu penuh lembur di kantor, aku memintanya untuk beristirahat saja di rumah. Lagi pula, Rani juga sedang berada di kamarnya. Aku merasa rumah akan aman-aman saja. Sekitar 1 jam setelah kepergianku, suasana rumah begitu hening. Mas Aris yang baru saja terbangun dari tidur siangnya yang singkat, berjalan ke arah dapur untuk mengambil segelas air putih. Kondisi rumah yang sepi membuat langkah kakinya terdengar jelas di atas lantai keramik. Pada saat yang bersamaan, Rani ternyata sedang berada di dalam kamar mandi belakang. Sial bagi Rani, di tengah-tengah kegiatannya membersihkan diri, aliran air di dalam kamar mandi tiba-tiba mengecil dan perlahan mati total. Keran hanya mengeluarkan suara mendesis kosong. Rani yang saat itu sudah telanjur membasahi rambutnya dengan sampo menjadi panik. Busa sabun masih menempel lebat di rambut dan sebagian wajahnya. Perih mulai terasa di sudut matanya. Rani mencoba memutar keran berkali-kali, namun nihil. Air di bak penampungan pun kosong karena kemarin lupa diisi penuh. Di tengah kepanikannya, Rani mendengar sayup-sayup langkah kaki di luar. Berpikir bahwa itu adalah aku yang sudah pulang dari pasar, Rani memberanikan diri untuk membuka sedikit pintu kamar mandi. Dia hanya melilitkan selembar handuk putih sebatas dada untuk menutupi tubuhnya yang masih basah. Dengan perlahan, Rani melongokkan kepalanya keluar pintu yang terbuka sedikit. Mbak Nisa? Tolongin Rani, Mbak." Panggil Rani dengan suara agak serak karena menahan perihnya busa sampo. Namun, bukan wajahku yang menyambut panggilannya. Langkah kaki itu berhenti, dan sosok yang berdiri di dekat lorong menuju dapur adalah Mas Aris. Mas Aris menoleh ke arah sumber suara dan seketika tertegun. Pandangannya tidak sengaja menangkap sosok adik iparnya yang berdiri di balik celah pintu dengan kondisi yang sangat canggung, hanya berbalut handuk, dengan rambut yang dipenuhi busa sabun putih yang mulai meleleh turun ke pelipisnya. Jantung Mas Aris berdegup kencang karena terkejut. Dia langsung memalingkan wajahnya ke arah dinding, merasa tidak enak dan sangat canggung. Rani, ini Mas Aris. Mbak Nisa belum pulang dari pasar." Rani yang baru menyadari bahwa pria itu adalah kakak iparnya langsung tersentak. Wajahnya seketika memerah padam karena rasa malu yang luar biasa. Dia makin merapatkan tubuhnya di balik pintu kamar mandi, memegangi erat ujung handuknya. "Astaga, maaf, Mas Aris." "Rani kira Mbak Nisa," ucap Rani terbata-bata. Suaranya bergetar hebat karena rasa canggung yang mendalam. "Itu, Mas, maaf sekali." Air di kamar mandi tiba-tiba mati total. Rambut Rani masih penuh sabun. Perih sekali mata Rani. "Bolehkah Rani minta tolong? Tolong periksa pompanya sebentar, Mas?" Rani tidak tahu harus bagaimana lagi. Mendengar suara Rani yang terdengar sangat tersiksa karena perihnya sampo, Mas Aris mencoba mengesampingkan rasa canggungnya. Sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab atas fasilitas rumah, dia mengangguk pelan tanpa berani menatap langsung ke arah kamar mandi. "Oh, airnya mati?" "Iya, sebentar. Mas periksa saklar pompa air di dekat sumur belakang dulu." "Kamu tunggu di dalam saja, Ran," jawab Mas Aris, mencoba menata suaranya agar terdengar sebiasa mungkin, walau ada debaran aneh yang tak menentu di dadanya. Mas Aris bergegas menuju area belakang tempat pompa air berada. Tangannya agak gemetar saat memeriksa kabel dan pipa.
Rupanya, otomatis pompa airnya sedikit tersangkut. Setelah memukul pelan bagian mesin dan memutar katupnya, suara dengungan mesin pompa kembali terdengar, menandakan air sudah mulai mengalir kembali ke dalam pipa rumah. "Rani, airnya sudah menyala lagi. Coba kamu periksa kerannya," seru Mas Aris dari luar, masih menjaga jarak yang aman dari pintu kamar mandi. Di dalam kamar mandi, Rani segera memutar keran, dan air bersih langsung mengucur deras. "Iya, Mas. Sudah keluar airnya. Terima kasih banyak ya, Mas Aris. Maaf merepotkan," sahut Rani dari dalam, terdengar menghela napas lega sembari bergegas membilas rambutnya. Mas Aris menarik napas panjang, mencoba mengusir bayangan kejadian beberapa menit lalu dari benaknya. Dia segera berjalan kembali ke ruang tengah, duduk di sofa dengan perasaan yang campur aduk. Ada rasa bersalah karena telah melihat adik iparnya dalam kondisi seperti itu. Namun di sudut hatinya yang lain, ada sebuah letupan perasaan aneh yang asing, sebuah getaran yang seharusnya tidak boleh ada untuk seorang ipar. Kejadian yang tampaknya sepele dan tidak disengaja itu, tanpa mereka sadari, telah menyemaikan sebuah benih kecanggungan baru yang perlahan akan mengikis batasan di antara mereka. Hari-hari setelah kejadian di kamar mandi itu membawa perubahan yang tidak kasat mata di dalam rumah kami. Kecanggungan yang awalnya menyelimuti Mas Aris dan Rani perlahan-lahan mencair, berganti menjadi sebuah keakraban yang lebih intens. Sebagai seorang istri yang selalu sibuk dengan urusan rumah tangga dan berpikir positif, aku sama sekali tidak menaruh curiga. Aku justru merasa senang karena mengira mereka berdua sudah bisa membaur layaknya kakak dan adik kandung. Kebetulan, 2 minggu setelah tinggal bersama kami, Rani diterima bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan periklanan. Kabar gembira itu disambut hangat oleh kami semua. Namun, tata letak kantor baru Rani ternyata searah dengan jalur perjalanan dinas Mas Aris setiap pagi. "Nisa, bagaimana kalau Rani berangkat kerja bersamaku saja?" usul Mas Aris suatu sore saat kami sedang bersantai. "Jalurnya searah, jadi kita bisa menghemat ongkos taksi atau angkutan umum untuk Rani. Lagi pula, Jakarta rawan bagi anak baru seperti dia." Aku mengangguk setuju tanpa ragu sedikit pun. "Tentu saja, Mas. Itu ide yang sangat bagus. Terima kasih ya sudah perhatian pada Rani." Sejak hari itu, setiap pagi suasana rumah terasa lebih hidup. Mereka berdua berangkat bersama menggunakan mobil Mas Aris. Di dalam kabin mobil yang tertutup, ruang privasi yang awalnya hanya milikku dan suamiku, kini mulai terbagi. Obrolan-obrolan sepanjang kemacetan Jakarta, keluh kesah pekerjaan, hingga selera musik yang ternyata memiliki banyak kesamaan, membuat jarak di antara Mas Aris dan Rani makin terkikis. Ada rasa nyaman yang perlahan tumbuh di antara mereka, sebuah kenyamanan yang keliru, yang mulai melampaui batas hubungan seorang ipar. Hingga pada suatu malam yang sunyi, ketika takdir seolah sengaja menguji keteguhan hati manusia. Malam itu, hujan deras mengguyur kota sejak sore, menciptakan hawa dingin yang menusuk tulang. Aku sudah tertidur lebih awal di kamar utama karena kondisi tubuhku yang sedang kurang fit akibat kelelahan. Sementara itu, Mas Aris masih terjaga di ruang tengah, duduk menghadap laptopnya untuk menyelesaikan laporan bulanan yang tenggatnya sudah sangat dekat. Sekitar pukul 11 malam, Rani keluar dari kamarnya dengan langkah pelan. Dia merasa tenggorokannya sangat kering dan bermaksud menuju dapur untuk mengambil segelas air hangat. Rani hanya mengenakan pakaian tidur tipis berbahan katun longgar. Rambut panjangnya dibiarkan terurai bebas. Saat melewati ruang tengah, langkah Rani sempat terhenti ketika melihat Mas Aris yang masih sibuk bekerja dengan kacamata yang bertengger di hidungnya. "Belum tidur, Mas?" tanya Rani pelan, memecah keheningan malam. Mas Aris mendongak, lalu tersenyum tipis. "Belum, Ran. Tanggung. Sedikit lagi selesai. Kamu sendiri kenapa belum tidur? Mau mengambil air minum, Mas?" Tenggorokan Rani kering sekali. Jawab Rani membalas senyuman itu sebelum melangkah menuju area dapur yang temaram. Setelah mengisi gelasnya dengan air hangat, Rani berjalan kembali ke arah ruang tengah. Namun, lantai dapur yang sedikit licin akibat tetesan air dari cucian piring sore tadi membuat langkah kakinya tidak stabil. Di dekat meja kerja Mas Aris,
Kaki Rani tiba-tiba tersangkut ujung karpet. Rani memekik pelan saat tubuhnya kehilangan keseimbangan. Gelas di tangannya terlepas. Jatuh ke lantai tanpa pecah namun airnya tumpah kemana-mana. Dalam kepanikan sesaat itu, tubuh Rani terhuyung ke depan. Mas Aris yang melihat hal itu secara refleks langsung bangkit dari kursinya dan mengulurkan kedua tangannya untuk menangkap tubuh adik iparnya agar tidak terbentur lantai yang keras. Beban tubuh Rani yang mendadak membuat mereka berdua kehilangan keseimbangan. Mas Aris terjatuh telentang di atas sofa panjang di belakangnya, dan tubuh Rani jatuh tepat di atas dekapan Mas Aris. Suasana seketika menjadi sangat sunyi. Hanya menyisakan suara rintik hujan di luar dan detak jantung mereka yang berdegup sangat kencang. Wajah mereka berada dalam jarak yang sangat dekat, hingga deru napas hangat masing-masing dapat dirasakan dengan jelas. Rani terpaku. Matanya menatap dalam kemanik mata Mas Aris. Ada rasa malu, takut, namun juga sebuah ketertarikan mendalam yang selama ini dia pendam rapat-rapat sejak pertama kali melihat ketampanan dan kebaikan kakak iparnya itu. Di sisi lain, Mas Aris pun seolah terhipnotis. Kehangatan tubuh Rani yang berada dalam dekapannya meruntuhkan seluruh akal sehat dan benteng pertahanan yang selama ini dia bangun sebagai seorang suami yang setia. Desir angin malam itu mendadak berubah menjadi pusaran emosi yang tak tertahankan. Rasa kagum, kecanggungan yang menumpuk selama berminggu-minggu, serta getaran terlarang yang sudah lama mereka sembunyikan di dalam hati masing-masing, meledak dalam satu momen kelemahan. Mas Aris tidak melepaskan dekapannya. Justru jemarinya perlahan bergerak menyentuh pipi Rani dengan lembut. Rani tidak menolak. Dia justru memejamkan matanya, menyerahkan seluruh kesadarannya pada pesona pria yang seharusnya menjadi pelindungnya, bukan penghancurnya. Malam itu, di bawah keheningan rumah yang diselimuti kabut hujan, batasan suci sebuah pernikahan dan ikatan kekeluargaan resmi runtuh. Tanpa memikirkan keberadaanku yang sedang terlelap di kamar sebelah, mereka membiarkan diri mereka hanyut dalam sebuah hubungan terlarang yang didasari oleh ego dan nafsu sesaat. Sebuah kesalahan fatal yang mereka lakukan secara sadar, yang menjadi titik awal dari petaka tragis yang kelak akan menghancurkan hidupku. Pagi hari setelah malam yang kelam itu, suasana rumah kembali tampak normal di permukaan. Namun, di bawah lapisan ketenangan itu, segalanya telah berubah total. Ada rahasia besar yang kini mengikat Mas Aris dan Rani. Aku, Anissa, tetap menjalankan peranku sebagai istri dengan penuh ketulusan, tanpa menyadari bahwa dua orang yang paling aku sayangi dan percayai di dunia ini telah bersekutu untuk mengkhianatiku. Setelah dinding pembatas itu runtuh, hubungan terlarang antara Mas Aris dan Rani tidak lantas berhenti. Sebaliknya, rasa bersalah yang awalnya sempat singgah di hati mereka perlahan-lahan terkikis oleh ego dan madu semu dari cinta terlarang. Keakraban mereka di luar rumah makin menjadi-jadi. Perjalanan berangkat dan pulang kerja bersama yang awalnya kulandasi dengan niat menghemat biaya, kini berubah menjadi kedok yang sempurna untuk merajut perselingkuhan. Di luar rumah, mereka bukan lagi seorang kakak ipar dan adik bagi satu sama lain. Mereka kerap menghabiskan waktu makan siang bersama di restoran-restoran yang jauh dari area kantor, agar tidak mengundang curiga rekan kerja. Mas Aris mulai royal membelikan Rani barang-barang mewah, mulai dari pakaian, tas, hingga perhiasan, yang semuanya disimpan Rani dengan rapi di loker kantornya agar tidak ketahuan olehku. Tak puas hanya dengan mencuri waktu di sela-sela jam kerja, mereka mulai mencari cara untuk mendapatkan ruang privasi yang lebih bebas. Menggunakan alasan rapat luar kota atau lembur akhir pekan, Mas Aris kerap membawa Rani pergi ke hotel-hotel di pinggiran Jakarta. Di dalam kamar hotel yang tertutup rapat, jauh dari pandanganku dan dari rumah yang suci, mereka berulang kali mengulangi perbuatan terlarang tersebut. Mereka terbuai dalam ilusi kebahagiaan yang dibangun di atas air mataku yang belum menetes. Setiap kali Mas Aris pulang ke rumah dan mencium keningku, aku menyambutnya dengan senyuman hangat, lengkap dengan segelas teh dan pijatan di bahunya yang kurasa lelah karena bekerja. Baik pula dengan Rani, yang selalu bersikap manis dan manja layaknya adik yang berbakti. Aku benar-benar buta oleh rasa percaya. Bagiku, tidak ada alasan untuk mencurigai suamiku yang saleh dan adikku yang polos. Waktu terus bergulir, hingga tak terasa 2 bulan telah berlalu sejak malam pertama pengkhianatan itu terjadi. Suatu pagi,
Suasana di meja makan terasa agak berbeda. Rani yang biasanya lahap menyantap sarapan buatanku, pagi itu hanya mengaduk-aduk nasi gorengnya dengan wajah yang pucat. Beberapa kali dia tampak menutup mulutnya, menahan rasa mual yang mendadak menyerang. "Ran, kamu kenapa? Wajahmu pucat sekali. Kamu sakit?" Tanyaku cemas, meletakkan sendokku dan menyentuh dahinya. Badannya tidak panas. Rani tersentak, melirik sekilas ke arah Mas Aris yang duduk di seberang meja. Mas Aris pun tampak menghentikan kunyahannya. Matanya memancarkan ketegangan yang tertahan. Tidak apa-apa, Mbak Nisa. Mungkin hanya masuk angin karena semalam tidur lupa mematikan AC. Jawab Rani terbata-bata, mencoba memaksakan sebuah senyuman. Dia segera bangkit. "Rani ke kamar mandi sebentar ya, Mbak." Rani setengah berlari menuju kamar mandi. Dan tak lama kemudian terdengar suara dia muntah-muntah. Aku yang khawatir berniat menyusulnya. Namun Mas Aris tiba-tiba memegang pergelangan tanganku, menahanku untuk bangkit. "Sudah, Nisa, biar Mas saja yang lihat. Kamu selesaikan saja sarapanmu. Nanti kamu terlambat bersiap-siap karena hari ini ada arisan RT, kan?" Ucap Mas Aris dengan nada suara yang diatur sewenang-wenang namun terdengar penuh perhatian. Aku mengangguk, mempercayai perkataan suamiku. Mas Aris kemudian melangkah menuju kamar mandi belakang. Di depan pintu yang tertutup, dia mengetuk pelan. Saat Rani membuka pintu dengan lemas, mereka saling pandang. Ada ketakutan besar yang terpancar dari mata mereka berdua. "Mas, sudah 2 minggu aku terlambat bulan," bisik Rani dengan suara yang hampir tak terdengar, bergetar hebat karena ketakutan. Jantung Mas Aris serasa berhenti berdetak mendengar pengakuan itu. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Kamu yakin, Ran?" Rani mengangguk lemah. Air matanya mulai menggenang. "Aku sudah memeriksanya secara diam-diam dengan alat tes kehamilan kemarin sore, Mas. Hasilnya garis 2. Dunia seolah runtuh menimpa Mas Aris. Benih terlarang yang mereka tanam dalam kebohongan kini telah tumbuh. Rani mengandung anak dari kakak iparnya sendiri. Kenyataan pahit ini menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja, menghancurkan fondasi rumah tangga yang telah kubangun dengan ketulusan. Di tengah keheningan dapur pagi itu, mereka berdua terdiam dalam kepanikan yang mendalam, menyadari bahwa petaka tragis yang sesungguhnya baru saja dimulai. Kabar kehamilan Rani seharusnya menjadi lonceng peringatan keras bagi Mas Aris dan Rani untuk menghentikan perbuatan noda mereka. Namun, alih-alih bertobat dan mencari jalan untuk memperbaiki kesalahan, kenyataan itu justru membuat mereka makin kehilangan akal sehat. Rasa takut yang awalnya melanda, perlahan berubah menjadi sebuah pembenaran yang egois. Mereka merasa bahwa janin yang ada di dalam kandungan Rani adalah ikatan cinta yang nyata, bukan sebuah kesalahan terlarang. Di belakangku, mereka makin terang-terangan saling mencintai dengan cara yang keliru. Mas Aris makin protektif kepada Rani, memanjakannya dengan berbagai perhatian lebih demi menjaga kesehatan calon bayinya. Di dalam rumah, mereka memang masih bersandiwara dengan rapi, namun di luar, kemesraan mereka makin berani. Mereka seolah buta dan tuli pada fakta bahwa ada hati seorang istri dan kakak kandung yang sedang mereka hancurkan berkeping-keping secara perlahan. Aku tetap menjadi Anissa yang tulus, yang setiap hari menyajikan makanan terbaik, yang mendoakan keselamatan suamiku di setiap sujudku, dan yang selalu memastikan adikku mendapatkan kenyamanan di rumah ini. Kepercayaanku yang teramat besar menjadi tameng terbaik bagi mereka untuk terus melangkah di jalan yang sesat. Hingga pada suatu siang, takdir yang telah lama menyembunyikan kebenaran akhirnya memutuskan untuk meruntuhkan seluruh sandiwara ini. Hari itu, aku menghadiri acara reuni dan arisan keluarga besar di sebuah hotel berbintang di pusat kota. Acara berlangsung meriah, namun pikiranku tetap tertuju pada rumah, memikirkan apakah Mas Aris sudah makan siang dan apakah Rani tidak mual-mual lagi. Sekitar pukul 2 siang, setelah acara selesai, aku berjalan menuju lobi hotel untuk memesan taksi daring guna perjalanan pulang. Saat melintasi koridor megah yang menghubungkan area restoran dengan lift menuju kamar hotel, langkah kakiku mendadak terhenti. Jantungku seperti dihantam godam besar. Mataku melebar, menatap tidak percaya pada dua sosok yang berjalan beberapa meter di depanku.
Seorang pria dengan postur tubuh yang sangat kukenal, sedang merangkul mesra pinggang seorang wanita muda. Wanita itu menyandarkan kepalanya di bahu sang pria dengan manja, sambil sesekali tertawa kecil. Mereka adalah Mas Aris dan Rani. Duniaku seolah berputar. Napasku tercekat di tenggorokan. Tidak mungkin, bisikku lirih. Mencoba menyangkal apa yang dilihat oleh kedua mataku sendiri. Air mata mulai menggenang. Namun aku menahannya dengan sekuat tenaga. Dengan tubuh yang bergetar hebat dan kaki yang terasa lemas, aku melangkah pelan, mengikuti mereka dari kejauhan. Mereka masuk ke dalam lift khusus menuju lantai kamar. Aku melihat angka lift berhenti di lantai 4. Tanpa berpikir panjang, aku segera menggunakan lift sebelah dan naik ke lantai yang sama. Di koridor lantai 4 yang sunyi, aku melihat mereka berjalan sambil berpegangan tangan, lalu berhenti di depan pintu kamar nomor 412. Mas Aris menempelkan kartu kunci, pintu terbuka, dan mereka masuk ke dalam seraya menutup pintu rapat-rapat. Rasa sakit, kecewa, dan amarah yang luar biasa meledak di dalam dadaku. Namun, aku berusaha menguasai diri. Aku tidak ingin membuat keributan yang tidak jelas tanpa bukti yang nyata. Dengan air mata yang terus mengalir membasahi pipi, aku turun kembali ke lobi menggunakan lift. Aku melangkah mantap menuju meja resepsionis. Petugas hotel menyapaku dengan ramah, namun wajahku yang pucat dan mata yang sembab membuat mereka tertegun. "Selamat siang, Mbak. Saya Anissa, istri dari Bapak yang baru saja check-in di kamar 412. Suami saya membawa adik saya ke atas, dan ada keperluan keluarga yang sangat darurat. Bisakah saya meminta kunci cadangan?" Tanyaku dengan suara bergetar namun penuh penekanan. Tentu saja, resepsionis sempat ragu karena prosedur hotel yang ketat. Namun, aku segera mengeluarkan kartu identitas milikku serta menunjukkan foto pernikahanku dengan Mas Aris yang ada di ponselku sebagai bukti sah. Melihat kondisiku yang tampak begitu tertekan namun memiliki bukti kuat, petugas hotel akhirnya luluh demi menghindari keributan di lobi. Seorang petugas keamanan bahkan ditugaskan untuk mendampingiku ke atas. Kembali ke depan pintu kamar 412. Tanganku gemetar hebat saat memegang kartu kunci cadangan tersebut. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa-sisa kekuatan yang aku miliki. Bip. Pintu tidak dikunci dari dalam dengan slot tambahan. Aku mendorong pintu itu dengan perlahan namun pasti. Suasana di dalam kamar temaram dengan tirai yang tertutup. Namun, pemandangan yang tersaji di atas ranjang king size itu seketika menghancurkan seluruh hidupku hingga tak bersisa. Di sana, di balik selimut yang setengah tersingkap, Mas Aris dan Rani sedang berpelukan erat, melakukan hubungan intim tanpa sehelai benang pun yang menutupi tubuh mereka. Mereka begitu terbuai dalam kehangatan terlarang hingga tidak menyadari pintu kamar telah terbuka. "Mas Aris, Rani." Suaraku keluar, begitu lirih namun terdengar bagai petir di dalam kamar yang sunyi itu. Mendengar suaraku, mereka berdua tersentak hebat. Mas Aris menoleh dengan wajah yang seketika berubah menjadi pucat pasi seputih kertas. Rani memekik pelan. Dengan panik langsung menarik selimut untuk menutupi tubuhnya yang polos. Matanya menatapku dengan tatapan horor penuh ketakutan. "Ninisa, kamu, kenapa bisa di sini?" gagap Mas Aris. Suaranya bergetar hebat sembari mencoba meraih pakaiannya yang berserakan di lantai dengan gugup. Aku berdiri mematung di ujung ranjang, memandang mereka berdua dengan tatapan kosong, walau hatiku rasanya sedang diiris-iris oleh ribuan pisau belati. "Jadi, ini balasan kalian atas semua ketulusanku? Ini cara kamu menjaga adikku, Mas? Dan kamu, Rani, Mbak menampungmu karena kasihan, tapi kamu justru merebut suamiku." Tangisku pecah, bergetar hebat menahan badai emosi. Rani menangis terseduh-seduh di balik selimut, memegangi perutnya yang masih rata dengan erat. Dalam kepanikan dan rasa bersalah yang memuncak, dia berteriak histeris. "Maaf, Mbak Nisa. Maafkan Rani. Rani tidak bermaksud." Tapi Rani tidak bisa meninggalkan Mas Aris. Rani sedang hamil anak Mas Aris, Mbak." Dek. Pengakuan Rani bah hantaman petir kedua yang memporak-porandakan jiwaku.
Rahasia paling menjijikan itu akhirnya terbongkar sepenuhnya di depan mataku. Adik kandungku, darah dagingku sendiri, kini tengah mengandung anak dari suamiku. Pengkhianatan ini telah sempurna meninggalkan luka yang teramat dalam dan membawa rumah tangga kami ke dalam jurang petaka tragis yang tidak akan pernah bisa diperbaiki lagi. Langkah kakiku terasa begitu berat dan hampa saat meninggalkan pelataran hotel itu. Duniaku seolah telah runtuh, menyisakan puing-puing kehancuran yang teramat memilukan. Suara histeris Rani dan wajah pucat pasi Mas Aris terus terngiang-ngiang di telingaku, berputar bagai kaset rusak yang menyiksa batin. Aku tidak tahu bagaimana caraku berjalan. Yang kuingat hanyalah aku masuk ke dalam taksi dengan air mata yang terus mengalir tanpa bisa dibendung. Tujuan utamaku saat ini bukan lagi rumah mungil yang selama 3 tahun ini kujaga dengan penuh cinta. Rumah itu kini telah berubah menjadi tempat yang paling mengerikan dalam benakku. Tempat di mana ketulusanku diinjak-injak, dan tempat di mana benih pengkhianatan itu tumbuh subur di belakangku. Hanya ada satu tempat yang terlintas di pikiranku untuk mengadu dan berlindung, rumah ibu di kampung halaman. Sepanjang perjalanan di atas kereta yang membawaku pulang ke kampung, aku hanya bisa menatap keluar jendela dengan tatapan kosong. Hatiku perih, dadaku sesak, dan rasa tidak percaya masih menggelayuti jiwaku. Bagaimana mungkin Rani, adik kecil yang dahulu selalu kubuatkan susu, yang kubantu biaya kuliahnya, tega menanam belati sedalam ini di punggungku? Dan Mas Aris, imam yang selalu kupuji dalam setiap doaku, ternyata adalah pria yang membagi ranjang dan cintanya dengan adik kandungku sendiri. Sore harinya, aku tiba di depan pagar rumah ibu. Rumah sederhana yang selalu membawa kedamaian itu kini tampak begitu sepi. Dengan sisa-sisa tenaga yang kumiliki, aku melangkah mendekati pintu depan dan mengetuknya perlahan. Tok, tok, tok. Assalamualaikum, Ibu. Panggilku dengan suara yang serak dan parau karena terlalu lama menangis. Pintu berbahan kayu itu terbuka, menampilkan sosok wanita parubaya dengan gurat-gurat usia yang teduh di wajahnya. Ibu tersenyum lebar saat melihatku, namun senyum itu seketika sirna ketika menyadari penampilanku yang kacau, mata yang bengkak, dan tubuh yang bergetar hebat. Astaga, Anissa, kenapa kamu pulang tiba-tiba? Nak, dan kenapa kamu menangis seperti ini? Tanya ibu dengan nada panik, langsung meraih kedua pundakku. Begitu sentuhan hangat tangan ibu menyentuh kulitku, pertahananku benar-benar runtuh. Aku langsung menghambur ke dalam pelukan ibu, menangis histeris seolah melepaskan seluruh beban yang menghimpit dadaku hingga sesak. Ibu yang kebingungan hanya bisa memelukku erat, mengelus rambutku, dan membimbingku masuk ke dalam rumah menuju ruang tengah. Setelah aku mulai agak tenang, meski napasku masih tersengal-sengal, ibu menyodorkan segelas air putih hangat kepadaku. Minum dulu. Nak, cerita pelan-pelan pada ibu. Ada apa dengan rumah tanggamu? Di mana Aris? Di mana adikmu, Rani? Mendengar nama Aris dan Rani disebut secara bersamaan oleh ibu, hatiku kembali seperti disayat sembilu. Aku menatap mata ibu dengan tatapan yang syarat akan kepedihan mendalam. Ibu, maafkan Anissa. Nisa tidak bisa mempertahankan rumah tangga Nisa lagi, Bu. Ucapku terbata-bata. Air mata kembali menetes deras membasahi pipi. Ibu mengerutkan keningnya. Wajahnya memancarkan rasa cemas yang luar biasa. Maksudmu apa, Nisa? Apa Aris berbuat kasar padamu? Cerita pada ibu, Nak. Aku menggelengkan kepala perlahan, lalu menggenggam tangan ibu yang sudah mulai keriput dengan sangat erat. Lebih dari itu, Bu, ketulusan Nisa selama ini, niat baik kita untuk membantu keuangan dan menampung Rani di rumah justru berujung petaka untuk Nisa. Aku menarik napas dalam-dalam, menguatkan hatiku untuk mengucapkan kalimat yang paling menyakitkan dalam hidupku. Nisa baru saja mempergoki mereka, Bu, di sebuah kamar hotel. Mas Aris dan Rani, mereka berselingkuh di belakang Nisa. Ibu tersentak. Tangannya yang berada dalam genggamanku mendadak menjadi sangat dingin. Apa? Nisa, kamu jangan bercanda. Rani itu adikmu. Aris itu kakak iparnya. Tidak mungkin mereka melakukan hal sehina itu. Ibu mencoba menyangkal. Suaranya bergetar menahan rasa tidak percaya yang amat sangat.
Nisa melihatnya dengan mata kepala Nisa sendiri. Bu! Tangisku pecah lagi, menggelegar di ruang tengah yang sunyi. Mereka melakukannya di depan mata Nisa, dan yang paling menghancurkan hati Nisa. Rani sekarang sedang hamil. Bu! Rani hamil anak Mas Aris diam-diam. Mendengar kalimat terakhirku, ibu bagaikan disambar petir di siang bolong. Wajah ibu seketika pucat pasi. Matanya terbelalak menatapku dengan tatapan kosong, sebelum akhirnya kedua tangan ibu terlepas dari genggamanku. Ibu memegangi dadanya yang mendadak terasa sangat sesak. Syok yang luar biasa menghantam kesadaran wanita tua itu, menyadari bahwa anak bungsu yang dibesarkannya dengan penuh kasih sayang telah menjadi penghancur kebahagiaan kakak kandungnya sendiri. Setelah malam yang penuh dengan air mata dan guncangan hebat di rumah ibu, aku menyadari bahwa aku tidak bisa terus-menerus bersembunyi. Pelarian ke kampung halaman setidaknya telah memberiku sedikit ruang untuk bernapas. Meski luka di dada ini tetap menganga lebar. Ibu, dengan segala rasa syok dan hancur hatinya, memintaku untuk menyelesaikan urusan ini dengan kepala dingin. Aku harus kembali ke rumahku sendiri, bukan untuk mengemis cinta atau meminta penjelasan yang sudah jelas, melainkan untuk mengambil sisa-sisa harga diriku yang sempat terinjak. Dengan langkah yang terasa hampa, aku melangkah kembali memasuki halaman rumah mungil yang dahulu menjadi surga kecilku. Pintu rumah tidak terkunci. Saat aku melangkah masuk, aroma rumah yang biasanya menenangkan kini terasa pengap dan asing. Di ruang tengah, suasana begitu mencekam. Mas Aris dan Rani rupanya ada di sana. Mereka duduk berdampingan di sofa dengan kepala tertunduk. Di lantai, 2 buah koper besar milik Rani sudah tergeletak rapi, siap untuk dibawa pergi. Kehadiranku yang tiba-tiba membuat mereka berdua tersentak dan langsung berdiri dengan raut wajah yang dipenuhi ketakutan sekaligus rasa bersalah. Mas Aris melangkah mendekat. Matanya yang sembab menatapku dengan tatapan memohon yang sangat dalam. "Nisa, kamu sudah pulang," ucapnya dengan suara yang bergetar hebat. Dia mencoba meraih tanganku, namun aku dengan cepat menarik diri, melangkah mundur untuk menjaga jarak. "Jangan sentuh aku, Mas," kataku, datar tanpa ekspresi. Air mataku sudah habis di perjalanan. Yang tersisa kini hanyalah kekosongan yang teramat sangat. Aku pulang hanya untuk melihat bagaimana kalian akan mempertanggungjawabkan perbuatan kalian. Dan sepertinya, kalian sudah bersiap untuk pergi. Mas Aris menghela napas panjang. Sebuah helaan napas yang syarat akan penyesalan namun juga kepasrahan yang pahit. Dia menoleh ke arah Rani yang berdiri di belakangnya, terus menangis sambil memegangi perutnya. "Nisa, maafkan Mas. Mas tahu, tidak ada satupun kata maaf yang bisa menyembuhkan luka hatimu," ujar Mas Aris. Suaranya tercekat di tenggorokan. "Mas sangat mencintaimu, Nisa. Mas ingin mempertahankan pernikahan kita, tapi Mas tidak punya pilihan lain sekarang." Pria yang dahulu kuhormati sebagai imamku itu tertunduk lesu. "Rani sedang mengandung darah dagingku. Mas tidak bisa membiarkan adikmu menanggung malu sendirian di luar sana. Dan Mas tidak mungkin menelantarkan anak yang ada di dalam kandungannya. Dengan berat hati, Mas harus pergi bersama Rani. Mas harus mengurusnya." Mendengar kalimat itu keluar langsung dari mulut suamiku, seolah ada godam tak kasat mata yang kembali menghantam dadaku. Dia memilih pergi, bukan karena dia tidak bersalah, melainkan karena konsekuensi dari dosa yang mereka lakukan telah mengikatnya tanpa celah untuk kembali. Rani perlahan melangkah maju, tubuhnya bergetar hebat karena terus-menerus terisak. Dia mencoba menatap wajahku, namun tatapanku yang dingin membuatnya kembali menunduk. "Mbak Nisa," Rani minta maaf. Rani tahu Rani adalah adik yang jahat. Tangis Rani pecah. Suaranya terdengar begitu merana namun tidak sedikit pun mengurangi rasa sakit di hatiku. "Rani tidak berniat menghancurkan kebahagiaan Mbak. Tapi kami sudah telanjur melangkah terlalu jauh. Tolong izinkan Mas Aris menjaga Rani dan bayinya." "Mbak." Aku menatap mereka berdua secara bergantian. Ketulusanku yang dahulu menampung Rani di rumah ini, uang yang kuberikan untuk menyambung hidupnya, kini dibayar tuntas dengan kepergian suamiku bersamanya. Inilah petaka tragis yang harus kutelan bulat-bulat. "Pergilah," ucapku lirih, memecah keheningan di antara kami. "Bawa semua barangmu,
Rani, dan kamu, Mas, bawalah tanggung jawab atas dosa yang telah kalian perbuat. Mulai hari ini, rumah ini bukan lagi tempatmu, dan aku bukan lagi istrimu. Mas Aris menatapku dengan tatapan perpisahan yang begitu berat. Dengan sisa-sisa keberaniannya, dia mengangkat salah satu koper, sementara tangan satunya membimbing pundak Rani yang masih lemas untuk berjalan menuju pintu keluar. Aku berdiri mematung di tengah ruangan, menyaksikan punggung pria yang amat kucintai dan adik kandung yang kusayangi perlahan melangkah keluar dari kehidupanku. Pintu rumah tertutup dengan dentuman pelan, menandakan bahwa babak kehidupan harmonis kami telah resmi berakhir, meninggalkan aku sendirian di tengah puing-puing kehancuran rumah tangga yang runtuh akibat sebuah ketulusan yang salah tempat. Denting jam dinding di ruang tengah terdengar begitu nyaring, mengisi setiap jengkal ruangan yang kini mendadak terasa teramat luas dan hampa. Setelah punggung Mas Aris dan Rani menghilang di balik pintu yang tertutup, aku terduduk lemas di atas lantai keramik yang dingin. Kekuatan yang kubuat-buat sejak kepulanganku dari rumah ibu runtuh seketika. Kedua lututku tak lagi mampu menopang beratnya beban kenyataan yang kini harus kupikul sendirian. Aku memeluk lututku, menenggelamkan wajahku di sana, mencoba mencerna segala hal yang terjadi dalam waktu yang begitu singkat. Rumah ini, yang dahulunya penuh dengan kehangatan, tawa renyah Mas Aris, dan aroma masakan pagi yang syarat akan cinta, kini berubah menakutkan. Setiap sudut ruangan seolah memproyeksikan bayangan pengkhianatan mereka. Sofa tempat kami biasa berdiskusi, lorong menuju dapur tempat Rani pertama kali memicu getaran terlarang itu, semuanya kini terasa bernoda. Mengapa harus aku? Tanyaku lirih pada kehampaan. Suara parauku bergema tipis di dalam rumah yang sepi. Rasa sepi yang mencekam mulai merayap naik, menyelimuti hatiku dengan rasa perih yang teramat sangat. Aku tidak pernah mengira bahwa ketulusan seorang kakak yang ingin menyelamatkan adiknya dari keterpurukan, serta ketaatan seorang istri yang selalu mempercayai suaminya, justru menjadi senjata makan tuan yang paling mematikan. Aku telah membuka pintu rumahku sendiri untuk seorang perusak, dan aku telah menyerahkan seluruh kepercayaanku pada pria yang dengan tega membaginya dengan darah dagingku sendiri. Malam pun tiba, menggantikan temaramnya sore dengan kegelapan yang pekat. Aku masih setia bergeming di posisi yang sama, enggan menyalakan lampu rumah. Biarlah kegelapan di luar selaras dengan kegelapan yang kini bersemayam di dalam jiwaku. Tiba-tiba, ponselku yang tergeletak di atas meja bergetar pelan. Layarnya menyala, menampilkan sebuah pesan singkat dari nomor yang sangat kuhafal. Itu dari Mas Aris. Nisa, kami sudah sampai di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Tolong jaga dirimu baik-baik di rumah. Kunci pagar dan pintu rumah jangan lupa dikunci rapat. Masahu Mas tidak pantas mengatakan ini, tapi Mas benar-benar minta maaf atas segalanya. Mas akan tetap mengurus proses perceraian kita secara baik-baik agar tidak semakin membebanimu. Aku menatap pesan itu dengan senyum getir yang mengembang di bibirku. Air mata yang kukira sudah habis kembali menetes satu demi satu, membasahi layar ponsel. Betapa ironisnya hidup ini. Pria yang mengirimkan pesan penuh perhatian tentang keselamatanku di malam hari, adalah pria yang sama yang telah merobek jantungku di siang hari. Dan kontrakan kecil yang dia sebutkan kini menjadi tempat bernaung bagi cinta terlarang mereka, tempat di mana calon anak mereka, yang juga merupakan keponakanku sendiri, akan dibesarkan. Aku tidak membalas pesan itu. Kutekan tombol daya, mematikan ponselku sepenuhnya agar tidak ada lagi gelombang rasa sakit yang masuk memborbardir pikiranku yang sudah diambang batas. Keesokan paginya, sinar matahari kembali menembus tirai jendela, persis seperti pagi-pagi sebelumnya. Namun, tidak ada lagi rutinitas menyiapkan sarapan kesukaan Mas Aris. Tidak ada lagi lengan kekar yang memeluk pinggangku dari belakang dengan manja. Yang ada hanyalah Anissa, seorang wanita yang kini harus belajar untuk berdiri di atas kakinya sendiri yang sedang patah. Aku melangkah menuju kamar mandi, menatap pantulan diriku di cermin. Wajahku tampak begitu pucat, dengan lingkaran hitam yang menebal di bawah mata yang bengkak. Aku menyalakan keran, membasuh wajahku dengan air dingin berkali-kali, mencoba membasuh sisa-sisa kesedihan yang melekat. Kamu harus kuat, Nisa. Jika mereka tega menghancurkanmu, kamu tidak boleh membiarkan dirimu benar-benar hancur.
Bisikku pada diriku sendiri di balik cermin, mencoba menanamkan sepercik kekuatan di tengah badai kepasrahan. Langkah awal yang harus kulakukan adalah menata kembali hidupku yang porak-poranda. Aku tahu, proses ke depan tidak akan mudah. Menghadapi persidangan perceraian, menghadapi pandangan tetangga dan kerabat, serta menerima kenyataan bahwa adikku akan menjadi istri dari mantan suamiku adalah ujian yang teramat berat. Namun, di dalam kesunyian rumah ini, aku berjanji pada diriku sendiri bahwa petaka tragis ini tidak akan menjadi akhir dari hidupku. Ini adalah titik balik, sebuah babak baru di mana aku harus melepaskan masa lalu yang beracun demi menjemput kedamaian yang sesungguhnya, walau harus merangkak di atas duri-duri luka yang teramat dalam. Waktu terus bergulir tanpa memedulikan seberapa dalam luka yang tertinggal di dalam dada. 3 bulan telah berlalu sejak malam di mana rumah ini mendadak menjadi begitu sunyi. Proses perceraianku dengan Mas Aris berjalan dengan cepat, tanpa ada drama perebutan harta atau perdebatan yang panjang. Mas Aris melepaskan haknya atas rumah mungil ini sebagai bentuk pertanggungjawaban terakhirnya, sebuah kompensasi materi yang sebenarnya tidak akan pernah bisa membayar lunas hancurnya sebuah kebahagiaan. Kini, statusku resmi berubah menjadi seorang janda. Di usiaku yang masih terbilang muda, aku harus menyandang status tersebut bukan karena kegagalanku menjadi istri yang baik, melainkan karena sebuah pengkhianatan yang paling kejam. Selama 3 bulan ini, aku memilih untuk mengasingkan diri dari dunia luar. Aku memfokuskan seluruh energiku untuk menata kembali puing-puing jiwaku. Dari rumah yang sunyi ini, aku mulai merintis usaha catering kecil-kecilan secara daring. Memasak, yang dahulunya menjadi caraku memanjakan suami, kini kubah menjadi ladang mata pencaharian sekaligus terapi untuk menyembuhkan luka batin. Setiap kali tanganku sibuk memotong sayur atau mengaduk bumbu, saat itulah pikiranku teralih dari bayang-bayang masa lalu yang kelam. Hingga pada suatu sore, ketika langit barat mulai berwarna jingga keemasan, sebuah ketukan lembut terdengar di pintu depan rumahku. Sudah lama rasanya tidak ada tamu yang datang berkunjung selain kurir bahan makanan. Aku melangkah pelan, membuka pintu kayu tersebut. Sosok yang berdiri di ambang pintu seketika membuat napasku tertahan sejenak. Itu ibu. Wajah ibu tampak jauh lebih tua dan lelah dari terakhir kali kami bertemu di kampung. Namun, yang membuat mataku melebar adalah sosok yang berdiri di belakang ibu, bersembunyi di balik pundak ringkih wanita tua itu. Itu Rani. Perut Rani kini sudah tampak sedikit membuncit di balik gamis longgarnya. Wajah adikku yang dahulu selalu berseri, kini tampak begitu kuyu, pucat, dan dipenuhi gurat penyesalan yang teramat mendalam. Tidak ada lagi sisa-sisa keangkuhan dari seorang wanita yang merasa memenangkan cinta terlarang. Anissa. Panggil ibu lirih. Suaranya bergetar menahan tangis. Aku menatap ibu, lalu beralih menatap Rani. Anehnya, rasa amarah yang meledak-ledak seperti 3 bulan lalu kini tidak lagi bergejolak di dalam dadaku. Yang tersisa hanyalah rasa hambar dan iba yang samar. Ibu, silakan masuk. Ucapku dengan nada suara yang tenang, membuka pintu lebih lebar. Kami bertiga duduk di ruang tengah, tempat di mana petaka ini dahulu resmi dimulai. Rani terus menunduk. Air matanya menetes satu demi satu membasahi pangkuannya. Dia tidak berani sedetik pun menatap langsung ke arah mataku. Nisa. Ibu membawa adikmu ke sini bukan untuk memintamu menerima Aris kembali. Tidak, nak. Kata ibu sambil menggenggam tanganku. Air mata ibu mulai mengalir. Rani ingin meminta maaf langsung kepadamu sebelum kandungannya semakin membesar. Hidup mereka di kontrakan sangat sulit. Nisa. Aris kehilangan fokus kerjanya hingga jabatannya diturunkan. Dan setiap hari mereka didera rasa bersalah yang tidak pernah usai. Mereka hidup dalam bayang-bayang dosa. Rani tiba-tiba berlutut di lantai, tepat di depan kedua kakiku. Dia memegang ujung jaritku sambil menangis terseduh-seduh. Tubuhnya terguncang hebat. Mbak Nisa, demi Allah. Rani tahu Rani tidak pantas dimaafkan. Asah Rani di sela-sela tangisnya yang memilu. Rani tersiksa. Mbak, setiap malam Rani tidak bisa tidur karena selalu melihat wajah Mbak Nisa yang menangis. Anak di dalam kandungan Rani ini, dia tidak bersalah, Mbak, tapi dia harus menanggung kutukan dari dosa ibunya. Rani mohon maafkan Rani. Mbak, hukum Rani.
Tapi jangan benci anak ini. Melihat adik kandungku bersujud di kakinya dalam kondisi berbadan dua, hatiku berdenyut perih. Ikatan darah ternyata tidak bisa dihapus begitu saja oleh pengkhianatan. Aku menarik napas panjang, mengembuskannya perlahan, merasakan seolah-olah ada beban berat yang luruh dari pundakku bersama dengan helaan napas itu. Aku membungkuk, memegang kedua pundak Rani dan memintanya untuk kembali duduk di sofa. Berdirilah, Rani. Jangan bersujud di kakiku. Aku menatap mata adikku yang sembab dengan tatapan yang jernih. Aku sudah memaafkan kalian. Sudah sejak lama. Bukan karena perbuatan kalian pantas dimaafkan, melainkan karena aku tidak ingin membiarkan kebencian kepada kalian merusak sisa hidupku. Aku menatap perutnya yang membuncit. Jaga anakmu baik-baik. Dia memang tidak bersalah. Tapi, Rani, maafkan Bak juga. Karena meskipun aku sudah memaafkan, segalanya tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Rumah ini, dan hidupku, sudah bukan lagi tempat untukmu dan Mas Aris. Mendengar perkataanku, Rani menangis sejadi-jadinya. Namun kali ini ada rasa lega yang terpancar dari wajahnya. Ibu pun memelukku erat, membisikkan kata terima kasih atas kelapangan hatiku. Sore itu, setelah ibu dan Rani pamit pulang, aku berdiri di beranda rumah menatap matahari yang perlahan tenggelam sempurna. Esok pagi, fajar yang baru akan terbit. Aku tahu, petaka tragis itu telah mengubah jalan hidupku selamanya. Namun dari puing-puing kehancuran itu, aku berhasil menemukan diriku yang baru, seorang Anissa yang lebih kuat, lebih mandiri, dan siap menjemput masa depan yang jauh lebih berkilau tanpa ada lagi bayang-bayang masa lalu yang mengikatnya. Setahun telah berlalu sejak sore di mana ibu dan Rani datang membawa sejuta penyesalan ke rumah ini. Waktu, yang dahulu terasa berjalan begitu lambat saat mengiris luka di dadaku, kini bergulir membawa kedamaian yang hakiki. Rumah mungil ini tidak lagi terasa pengap oleh kenangan kelam masa lalu. Dinding-dindingnya kini dipenuhi oleh aroma harum kue-kue kering dan masakan tradisional dari usaha cateringku yang kian berkembang pesat. Aku, Anissa, berdiri di dekat jendela dapur, menatap ke arah halaman rumah yang kini dipenuhi oleh tanaman bunga aster yang bermekaran. Status janda yang dahulu sempat kutakuti, ternyata tidak membuat duniaku kiamat. Lewat kemandirian finansial dan ketenangan batin yang kupupuk setiap hari, aku berhasil membuktikan pada diriku sendiri bahwa kebahagiaan seorang wanita tidak melulu bergantung pada kehadiran seorang pria, melainkan pada kedamaian yang dia ciptakan di dalam hatinya sendiri. Urusan legalitas pernikahan kami telah selesai sepenuhnya. Aku tidak lagi memiliki keterikatan apapun dengan Mas Aris. Begitu pula dengan Rani. Berita tentang mereka berdua sesekali masih kudengar melalui ibu yang berkunjung sebulan sekali ke rumahku. Dari cerita ibu, aku tahu bahwa hidup di atas fondasi kesalahan tidak pernah benar-benar mendatangkan ketenangan. Rani telah melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Namun, kebahagiaan menyambut kelahiran anak itu selalu dibayangi oleh rasa canggung dan ganjalan batin yang tak berkesudahan. Mas Aris kini bekerja serabutan setelah perusahaan lamanya melakukan pengurangan karyawan besar-besaran, dan karirnya yang sempat meredup tak pernah benar-benar pulih. Mereka berdua hidup dalam kesederhanaan yang serba terbatas di pinggiran kota. Pernikahan mereka yang diawali dari air mataku kini hambar, dipenuhi saling tuduh dan rasa bersalah yang menggerogoti keharmonisan dari dalam. Setiap kali mereka menatap wajah sang anak, mereka selalu teringat pada dosa besar yang pernah mereka lakukan kepadaku. Sungguh, takdir memiliki caranya sendiri untuk menimbang keadilan tanpa perlu aku mengotori tanganku dengan dendam. Nisa, panggil ibu lembut, yang rupanya baru saja bangun dari tidur siangnya dan berjalan menghampiriku di dapur. Aku membalikkan badan, menyambut ibu dengan senyuman terbaikku. Ibu sudah bangun? Ini Nisa baru saja menyelesaikan pesanan kue kotak untuk acara pengajian besok pagi, Bu. Ibu menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. Namun kali ini bukan karena sedih, melainkan karena rasa bangga yang luar biasa. Ibu mengelus pipiku dengan tangan tuanya yang hangat. Ibu selalu bersyukur melihatmu sekarang. Nisa, kamu begitu tegar. Kelapangan hatimu memaafkan adikmu adalah anugerah terbesar yang membuat ibu bisa tersenyum di hari tua ini. Semua ini karena doa ibu juga.
jawabku pelan sembari memeluk tubuh ringkih ibu. Nisa sudah melupakan semuanya. Bu, luka itu sudah kering dan menjadi bekas yang mengingatkan Nisa bahwa Nisa adalah wanita yang kuat. Sore itu, setelah menyelesaikan seluruh urusan dapur, aku berjalan ke ruang tamu dan menatap sebuah bingkai foto baru yang kupajang di dinding. Bukan lagi foto pernikahan, melainkan foto diriku bersama ibu, berdua, tersenyum lepas dengan latar belakang taman bunga di kampung halaman. Niat hatiku dahulu untuk membantu keuangan dan menampung Rani di rumah memang berujung pada petaka tragis yang menjungkir balikan hidupku. Aku kehilangan suami yang kupuja, dan aku harus menerima kenyataan pahit dikhianati oleh darah dagingku sendiri diam-diam hingga hamil. Namun, di akhir perjalanan yang berliku ini, aku menyadari satu hal yang teramat penting. Pengkhianatan mereka tidak pernah berhasil merenggut esensi diriku yang tulus. Aku tidak menyesali ketulusan yang pernah kuberikan, karena ketulusan adalah cerminan dari indahnya hatiku, bukan kebodohan. Badai besar bernama Ipar adalah maut, itu telah resmi berlalu, menyisakan langit yang bersih dan fajar baru yang penuh harapan. Aku melangkah keluar ke teras rumah, menghirup dalam-dalam udara sore yang sejuk, siap menyongsong masa depan dengan senyuman, kekuatan, dan lembaran hidup yang baru yang sepenuhnya milikku. Maka usai sudah seluruh rangkaian kisah drama rumah tangga, Ipar adalah maut, yang kami sajikan di hari ini. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan, perhatian, komentar, dan waktu yang telah Anda luangkan untuk mengikuti perjalanan hidup Anissa dari bab pertama hingga bab terakhir ini. Melalui video penutup ini, kami selaku pengelola channel Kita Bercerita ingin menyampaikan permohonan maaf yang tulus kepada seluruh pemirsa. Kami menyadari bahwa alur cerita, penokohan, Anissa, Mas Aris, dan Rani, serta judul yang kami gunakan memiliki kemiripan yang sangat besar dengan karya visual populer atau film layar lebar, Ipar adalah maut. Perlu kami klarifikasi bahwa pembuatan cerita bersambung di channel ini sepenuhnya terinspirasi dari fenomena sosial tersebut yang kami kemas ulang dalam bentuk fiksi naratif konsumsi YouTube dengan bahasa yang santun, sopan, dan mematuhi pedoman komunitas demi menghibur serta memberikan petikan hikmah kehidupan bagi kita semua. Kami tidak ada maksud untuk meniru secara ilegal atau merugikan pihak manakah pun. Jika ada kesamaan nama tokoh, latar tempat, maupun detail konflik yang dirasa terlalu identik, hal tersebut merupakan bagian dari pengembangan adaptasi cerita demi menyampaikan pesan moral tentang pentingnya menjaga batasan dalam rumah tangga dan keluarga. Terima kasih atas pengertian dan kebijaksanaan Anda semua dalam menikmati karya narasi ini. Sampai jumpa di kisah-kisah penuh hikmah selanjutnya. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.